Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku SMP Batik Surakarta. Kesempatan kita kali ini kita akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, sudah siap ya? Apa sih sebenarnya reproduksi itu? Kalian pasti pernah mendengar ya kata reproduksi, tidak asing lagi ya. Apa sih reproduksi? Reproduksi itu adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, jadi tujuan dari reproduksi ini untuk menghasilkan keturunan dan mempertahankan atau melestarikan jenisnya. Jadi, reproduksi ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari mengenai organ reproduksi manusia. Nah, di sini nanti kalian akan mempelajari organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Nah, tentu kalian sudah pernah mendengar ya istilah-istilahnya. Kita mulai dari wanita terlebih dahulu. Di situ ada vagina, kemudian endometrium, ada uterus, ovarium, dan oviduk. Nah, apa saja sih fungsinya masing-masing? Nanti kita akan jelaskan ya. Nah, uterus di sini ada uterus. Uterus itu nama lainnya adalah rahim. Sedangkan ini ada oviduk. Oviduk itu nama lainnya tuba falopi. Dan di sini ada ovarium. Ovarium itu nama lainnya adalah indung telur. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada organ reproduksi pria. Di situ ada penis. Di dalam penis ada uretra anak-anak. Kemudian ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, vesicula seminalis. Nah, fungsinya apa saja akan kita jelaskan. Jadi, nanti seorang pria itu akan menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa atau biasa disebut dengan sperma yang dibentuk di dalam testis. Sedangkan wanita akan menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Jadi, perlu kalian perhatikan di sini, pria menghasilkan sperma sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sekarang kita akan menjelaskan fungsi dari organ reproduksi pria. Kita mulai ya. Jadi nomor 1, namanya terlebih dahulu seperti yang telah kita sampaikan tadi. Nomor 1 ini adalah penis. Kemudian nomor 2 ini itu adalah skrotum. Skrotum itu kulitnya yang melindungi testis. Jadi nomor 3 itu adalah testis. Kemudian nomor 4 adalah epididymis. Nomor 5 vas deferens. Dia bentuknya seperti saluran karena dia fungsinya untuk menyalurkan. Kemudian nomor 6 kantong semen. Nomor 7 uretra. Uretra itu berada di dalam penis. Kemudian nomor 8 kelenjar koper dan nomor 9 kelenjar prostat. Nah, sekarang kita cek fungsinya satu persatu. Skrotum, seperti tadi yang telah kita sampaikan, skrotum itu merupakan kulit yang melindungi testis. Dia berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Nah, testis di sini berjumlah sepasang ya. Berjumlah sepasang. Jadi nomor 2 ini salah ya, ini adalah testis. Testis itu berjumlah sepasang, berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Jadi, seorang pria itu menghasilkan sperma, dia berasal dari testis di sini. Kemudian, setelah dihasilkan oleh testis, maka akan dimatangkan oleh vas deferens. Oleh epididymis. Jadi, tadi setelah menghasilkan sperma, sperma tersebut akan dimatangkan di epididymis. Kemudian dia akan disalurkan melalui vas deferens. Jadi fungsi vas deferens adalah menghubungkan epididymis dengan kantong semen. Sedangkan kantong semen atau vesicula seminalis dia berfungsi untuk menampung sperma sementara. Nah, di sini ada lagi uretra. Uretra itu adalah penghubung di antara kantong semen dan lubang penis. Sedangkan penis ini sendiri dia berfungsi sebagai pengeluaran sperma dan urin.
Di sini juga terdapat dua kelenjar, yakni kelenjar Koper dan kelenjar prostat. Kelenjar Koper itu penghasil cairan basa dan kelenjar prostat penghasil cairan bersifat asam. Nah, jadi kita ulangi lagi. Fungsi dari penis adalah saluran kencing, saluran sperma, dan tempat persenggamaan. Sedangkan skrotum tadi berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Skrotum tadi adalah kulitnya yang melindungi testis. Kemudian testis itu berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis berfungsi mematangkan sperma. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dan uretra. Sedangkan uretra itu saluran keluarnya sperma dan urin. Kantong semen berfungsi menyimpan sperma sementara dan menambahkan zat. Sedangkan dua kelenjar ini menghasilkan cairan bersifat asam dan kelenjar Koper adalah menghasilkan cairan bersifat basa. Jadi kalian sudah tahu ya. Jadi di sini akan kami jelaskan ulang. Kita berikan kemudahan. Di sini nanti kalian perlu yang penting kalian hafalkan adalah ini. Sebentar kita cek terlebih dahulu. Jadi yang penting itu testis, dia berfungsi menghasilkan sperma. Epididymis berfungsi mematangkan sperma. Vas deferens berfungsi menyalurkan sperma. Vesicula seminalis atau kantong semen menampung sperma sementara. Kemudian uretra berfungsi untuk mengeluarkan sperma. Jadi dihafalkan 5M. Menghasilkan sperma, mematangkan sperma, menyalurkan sperma, menampung sperma sementara, dan mengeluarkan sperma. Sudah jelas ya anak-anak ya? Oke, sekarang akan kita lanjutkan ke organ reproduksi wanita. Nah, pada organ reproduksi wanita di sini terdapat vagina. Kalian pasti tidak asing lagi ya mendengar kata itu. Kemudian ada serviks. Serviks itu adalah leher rahim. Kemudian ada rahim atau uterus. Kemudian ada endometrium. Ada ovarium atau ovarium itu atau indung telur. Kemudian ada oviduk. Oviduk itu nama lainnya adalah tuba fallopi. Nah, di sini organ reproduksi tampak pada depan dan tampak pada samping ya. Oke, seperti ini. Bisa dilihat itu yang A tampak pada depan dan yang B tampak dari samping. Kemudian kita cek satu persatu, ternyata bagian luarnya itu terdapat vulva dan labium. Bagian dalamnya kita ulangi lagi, ada ovarium, ada oviduk atau tuba fallopi, ada rahim atau uterus, ada serviks atau leher rahim, dan vagina. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Apa fungsinya daripada organ-organ reproduksi wanita ini? Oke. Jadi nomor 1 tadi apa anak-anak? Kita ulangi terlebih dahulu. Betul, nomor 1 adalah ovarium. Nomor 2? Ya, oviduk atau tuba fallopi. Nomor 3, uterus atau rahim. Nomor 4, ya betul sekali, leher rahim atau serviks. Nomor 5, vagina. Nah, fungsinya vulva itu merupakan celah luar sebagai lubang persenggamaan. Labium itu bibirnya vagina atau muara saluran urin dan saluran reproduksi. Nah, sedangkan bagian dalamnya seperti yang telah kita sampaikan tadi, ovarium itu indungnya telur, dia berfungsi menghasilkan sel telur. Kalau tadi pada laki-laki itu menghasilkan hormon testosteron, ovarium ini dia menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Tuba fallopi atau oviduk ini tempat terjadinya fertilisasi. Nah, ini ada kata-kata fertilisasi, itu namanya pembuahan. Pembuahan itu tempat bertemunya antara sel sperma dan sel telur. Kemudian uterus ini rahim, tentunya tempat berkembangnya embrio.
vagina organ persetubuhan dan untuk jalan bayi saat persalinan. Nah, itu adalah organ-organ reproduksi wanita. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sperma tadi ya. Ini sedikit saja, di bagian-bagian sperma itu ternyata bentuknya seperti kecebong kalau dilihat dengan mikroskop, dan dia terdiri dari kepala, bagian tengah, dan ada plasma membran, kemudian ada ekor. Nah, fungsi dari masing-masing ini di sini ada akrosom. Dia fungsinya untuk menembus ke dalam dinding sel telur. Kemudian yang memberikan energi itu adalah mitokondria, ya. Dan yang berfungsi untuk menggerakkan itu adalah ekornya. Jadi di sini fungsi daripada akrosom itu berfungsi untuk menembus sel telur. Sedangkan di mitokondria tadi fungsinya untuk menghasilkan energi, dan ekornya itu sebagai alat geraknya agar mencapai ovum. Ovum tadi apa anak-anak? Ya, betul sekali. Ovum adalah sel telur. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, komentarnya yang positif ya. Semoga diberikan kemudahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.